Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari sosiologi dan konsep-konsep dari sosiologi. Perkenalkan, saya Ismail Huda Aji. Saya Zafar Tiga. Nama saya Nabila. Nama saya Tia Amanda. Saya Dalam Prabudiana. Berikut adalah penjelasan dan penjabaran dari apa itu tentang pengertian dari sosiologi dan konsep-konsep dasar dari sosiologi. Sekian. Pengetahuan dalam satu perspektif. Ilmu pengetahuan mempunyai dua rumpunan, yakni ada ilmu-ilmu alam dan juga ada ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu alam yang merujuk kepada alam itu sendiri, sedangkan ilmu-ilmu sosial itu mengenai manusia atau masyarakat. Nah, akan tetapi ilmu pengetahuan belum ada definisi yang padu, yang belum ditetapkan oleh para ahli. Mengapa demikian? Seperti contohnya ilmu pemerintahan, di mana ia mempelajari tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah atau pemerintah dengan masyarakat. Setelah teman-teman mengetahui ilmu pengetahuan dalam satu perspektif, maka teman-teman juga perlu memahami mengenai apa itu ilmu pengetahuan dan juga yang dimaksudkan dengan ilmu pengetahuan. Dapat disebutkan bahwa ilmu adalah himpunan dari beberapa fenomena-fenomena yang kebenarannya sudah dapat dibuktikan oleh para ahli yang mengkaji sebelumnya. Secara sederhana, bahwa pengetahuan adalah sesuatu hal yang memang sudah kita lihat, kita rasakan, kita dengar dari suatu objek yang memang sudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Definisi lain mengenai ilmu pengetahuan adalah pembentukan proses pengetahuan secara sistematis dan sifatnya objektif untuk mencapai suatu hal yang rasional. Mengetahui mengenai ilmu pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan, kita juga perlu mengetahui di dalam ilmu pengetahuan itu sebenarnya ada sebuah sasaran. Sasaran ini terbagi menjadi dua, ada namanya sasaran pokok dan juga ada namanya sasaran sampingan. Nah, sasaran pokok itu atau disebut dengan focus of interest, yang di dalamnya ada sebuah titik bidik. Titik bidik ini adalah apa sih yang akan menjadi fokus permasalahannya, apa sih yang akan kita bahas. Nah, kemudian ada namanya sasaran sampingan. Sasaran sampingan ini adalah hal yang menjelaskan dari titik bidik tersebut. Berikut merupakan definisi dari objek forma dan objek materi. Contohnya yakni dalam ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan mempunyai objek materi yang membahas mengenai negara. Akan tetapi dari objek formanya, ilmu pemerintahan yakni yang akan membahas mengenai hubungan pemerintahan, lalu ada fungsi pemerintahan, gejala-gejala pemerintahan, maupun mengenai suatu peristiwa-peristiwa pemerintahan. Nah, hal ini juga berlaku dalam ilmu sosiologi, yang dimana dia juga mempunyai objek forma dan objek materia, yang dimana jelas-jelas manusia yang menjadi pokok bahasan dalam ilmu sosiologi. Akan tetapi dalam objek formanya yang terkait seperti misalkan dinamika dalam masyarakatnya, lalu ada gejala-gejala dalam masyarakatnya, dan juga berkaitan mengenai suatu masalah sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Sosiologi adalah disiplin intelektual tentang pengembangan pengetahuan yang sistematis dan terandalkan tentang hubungan sosial manusia pada umumnya dan tentang produk dari hubungan tersebut. Walaupun banyak definisi tentang sosiologi, namun pada umumnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Baik, secara sederhana, sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat. Secara umum dapat diartikan
bahwa sosiologi mempelajari secara sistematik kehidupan bersama manusia sejauh kehidupan itu dapat ditinjau dan diamati dengan memakai metode empiris. Namun, di dalam praktiknya, sosiologi berarti studi mengenai masyarakat yang dipandang dari suatu segi tertentu. Konsep dasar sosiologi pemerintahan. Yang pertama yaitu struktur sosial. Struktur sosial merupakan salah satu konsep utama yang dimiliki oleh sosiologi dan seolah menjadi domain sosiologi. Konsep ini seringkali digunakan untuk menjelaskan relasi yang terbangun dalam kehidupan sosial manusia dengan masyarakat, antara masyarakat dengan lingkungannya, masyarakat dengan pemimpinnya atau pemerintahannya, dan lain dua yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan bagian dari struktur sosial. Orang akan teringat stratifikasi sosial saat sedang membahas struktur sosial. Sama halnya dengan struktur sosial, konsep dasar ini pun seolah hanya menjadi milik sosiologi. Yang ketiga yaitu kekuasaan dan kewenangan. Konsep lain juga yang merupakan konsep dasar sosiologi dan bersentuhan dengan ilmu pemerintahan dan membahas gejala, fakta, dan realitas pemerintahan adalah kekuasaan dan kewenangan. Berbicara kekuasaan pada dasarnya membahas tentang pengaruh, baik mempengaruhi maupun dipengaruhi. Ketika seseorang mampu memengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang dikehendaki oleh seseorang tersebut, maka seseorang tersebut memiliki kekuasaan. Konsep-konsep dasar sosiologi yang pertama menurut Epidem Soroki mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tiga hal. Yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan dengan agama, kemudian keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Mengenai konsep-konsep dasar sosiologi yang pertama menurut Epidem Soroki mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tiga hal. Yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan dengan agama, kemudian keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya. Mengenai konsep-konsep dasar sosiologi yang pertama menurut Epidem Soroki mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tiga hal. Kemudian yang kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial. Yang pertama itu adalah gejala geografis, biologis, dan sebagainya. Kemudian di sini yang ketiga yaitu merupakan ciri-ciri umum daripada semua jenis gejala-gejala sosial itu sendiri. Sujono Sukanto yang mempersingkat definisi sosiologi sebagai ilmu sosial yang kategoris, yang dimana itu murni, abstrak, dan juga berusaha mencari pengertian umum, rasional, dan empiris, serta itu semua bersifat umum. Sujono Sukanto yang mempersingkat definisi sosiologi sebagai ilmu sosial yang kategoris, yang dimana itu murni, abstrak, dan juga berusaha mencari pengertian umum, rasional, dan empiris. Baik, sekian dari kelompok kami.